menetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK menggeledah sejumlah ruangan kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Terkait OTT Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Paulisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Operasi tangkap tangan dilakukan KPK terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Richard Louhena Pesi sebagai tersangka suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020. Haryadi Suyuti terjaring OTT KPK pada Kamis siang. 5 pejabat daerah di pemerintahan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sebagai tersangka suap jual beli jabatan. Kalau kesejahteraan masyarakat itu adalah peningkatan ekonomi secara menyeluruh, adalah jaminan supremasi hukum, adalah keberdayaan politik masyarakat, maka begitu melihat berita-berita tadi, mestinya kita ikut bersyukur, betul ya. Bukan bersyukur karena menghakimi tersangka, karena mereka juga belum terbukti, tetapi mereka sudah menjadi tersangka, tetapi bersyukur kepada Tuhan yang menjawab doa. Sebab bukankah saudara, bukankah selama ini kita berdoa supaya Tuhan menegakkan hukum, supaya aparat berdaya untuk memberantas korupsi. Korupsi pastinya adalah pencurian uang negara, dan artinya uang sebagian besar masyarakat dicuri lalu digunakan oleh segelintir orang. Jadi sewaktu Tuhan memperkenankan orang-orang bersalah dijerat hukum, bukankah Tuhan sedang menjawab doa kita? Bukankah Tuhan sedang menjawab doa dan permohonan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Bukan hanya segelintir orang, bahkan bukan hanya kesejahteraan orang-orang Kristen saja. Kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, para kaum buangan menerima surat Yeremia, isinya adalah arahan supaya mereka setia kepada pemerintah di mana mereka hidup. Secara martabat bangsa pilihan, perintah itu sangat merendahkan. Tetapi kesetiaan kepada negara Babel menjadi satu alasan kenapa bangsa Israel kemudian bisa bertahan sebelum kembali pulang ke Zion. Orang percaya saat ini, saudara, juga tidak dipanggil pulang Bapa sebelum genap waktunya. Kita bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan tempat tinggal kita. Mungkin kita belum mampu melakukan hal-hal konkret dalam bidang-bidang yang dibutuhkan, tapi jangan patah arang, apalagi berhenti berdoa. Melainkan teruslah berdoa memohon kesejahteraan bagi kota kita, lingkungan tempat tinggal kita. Sebab sekali lagi, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau Tuhan belum memakai kita bertindak langsung, Tuhan tetap memakai doa-doa kita untuk menghadirkan kesejahteraan bagi tempat tinggal kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di tempat yang ada sekarang. Kami percaya Tuhan punya rencana, dan rencana itu baik bagi kami dan baik bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa, genapilah rencanamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Tetap semangat saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.